Selamat sore, Bu. Pripun Selamat kabar Ibu? sore. Alhamdulillah saya. Ini bisa minta waktunya Ibu nih, mungkin ya sekitar 15-an menit lah. J. Tadi kan udah ngobrol ke Polres, tapi kebetulan sampean udah mau jalan. Oh, JJ. Kata Bapak tadi Ciledug Mas, itu. Akhirnya saya insul Ciledug. Ini baru pertama kali ini ya saya bikin video sampean ya. J Kalau ketinggali. yang ke Kota Bumi itu kan cuma pas lintas ya, Oh, JJ. pas lintas. Ini mau nanya-nanya nih Bu. Tadi ya ganggu waktu Ibu. Langsung aja nih saya nanyanya. Ini sampean di PO Haryanto itu sejak tahun berapa, Bu? Saya masuk dari tahun 2015. 2015. J, dari 2015 awal. Sebelum di PO Haryanto bisa diceritakan, mungkin ada sebagian orang yang belum tahu, ada kebanyakan orang yang sudah tahu juga sih, Bu. J. Sebelum gabung di PO Haryanto, saya di PT, maaf bukan PO, di PT Transjakarta. Tahun 2005 waktu itu kan ada loker besar-besaran. Ya. Bapak Sutioso memprakarsai launching busway Transjakarta tahun 2005 waktu itu saya melamar. Terima. J. Itu 2005 sampai tahun berapa, Bu, di Transjakarta? Sampai saya bergabung di PO Haryanto. 2015. J. Berarti 10 tahun ya, Bu? G, kurang lebih gini. Waktu di Transjakarta itu Ibu berarti emang udah skillnya ke pengemudi ya, Bu? J, sebelumnya memang sebelum di PO Haryanto kan sudah pernah bawa bus. Ya. Karena dulu sebelumnya suami saya yang pertama sebelum saya menikah dengan Pak Yusuf tuh owner perusahaan. Sampean itu bisa mengemudi nih, bawa armada bus itu tahun berapa berarti? Kalau dulu tuh awalnya saya bisa nyupir kendaraan mobil itu tahun bukan tahun ya, maaf, kelas 5 SD saya bisa. Kelas 5 SD. J. Waktu itu almarhum bapak saya, beliau pengusaha transportasi terutama angkot kecil-kecil yang Cherry lah, waktu itu punya unit yang Mitsubishi Mini Cab, itu kan pendek kecil. Di Wonogiri juga? Iya, di Wonogiri ada sekitar 6 unit waktu angkot itu. Nah, saya belajarnya tuh dari mengamati. Waktu itu saya kelas 5 SD mengamati. Akhirnya kalau waktu pas sopir beli bensin kan di dalam kota nggak ada waktu itu. Ke Selogiri, pom bensin ke sana itulah saya ngikut sambil bawa. Lama-lama apa bapak beli, misalnya apa itu Isuzu Prona, apa itu truk, apa itu minibus, pokoknya armada apa yang di rumah saya bisa bawa. Berarti coba-coba bisa. Iya, istilahnya bahasane yang Jakarta kan celamitan lah gitu. Tapi kan semua milik orang tua jadi bisa. Tuh ceritanya. Celamitannya di hal positif kan, Bu? J, tuh. Berarti dari kelas 5 SD sampun nyupir. J, sampun. Tapi untuk bawa armada besar itu khususnya kayak bis itu semenjak sama suami di semenjak itu kan saya kan menikah muda Mas, waktu itu saya kelas lulus SMP mau masuk SMA saya sudah menikah dengan suami kebetulan juga putranya pemilik PO Purwowidodo. Jadi ya apa yang ada mobil di rumah saya bisa bawa. Jadi karena itu saya terjadi bisa bawa bis. Tinggal adaptasi ya, Bu? J, tahun berapa itu ya, saya menikah itu tahun 87. Tapi waktu di Purwowidodo sempat bawa akapnya juga, Bu? Kadang-kadang bawa, saya iseng bawa, misalnya saya mau acara ke Jakarta ikut bawa gitu, tapi bukan untuk ngelen, tapi ya karena bawain lah istilah gitu. Tahun 87 jadi sudah 87, 85 udah membawa saya. 85 saya baru lahir. J, saya kelahiran 72. Baru lahir. Nah, setelah itu Ibu langsung ke PT Transjakarta tadi ya? J, itu sudah banyak cerita yang berlalu sampai masuk Transjakarta. Ya, betul. Nah, di Transjakarta bawa yang gandeng apa masih yang single, Bu? Kalau dulu pertama di Transjakarta kan unitnya masih unit solar. Ada Mercy 1521 intercooler sama Hino RG. Bahan bakar solar. Ada satu percobaan di unit kalau nggak salah Jet 022 ya kalau nggak salah, itu percobaan Matic itu. Hino tapi transmisinya Matic. Itu masih babat alas ya untuk Transjakarta? Ya waktu itu masih bahan bakarnya solar. Masih banyak single. Terus akhirnya bertambahnya koridor, pemerintah mulai melirik ke bahan bakar gas.
Nah, ada armada yang datang Hyundai sama satunya apa ya? Sontong itu ya. Belum ada, Sontong tuh belum ada. Jadi mobil Korea waktu itu. Oh iya. J Hyundai sama satunya apa ya, saya lupa. Itu mulai masuk, itu bahan bakarnya yang mulai BBG. Terus akhirnya lonceng pertama kali itu Komodo Gandeng. Komodo Gandeng juga bahan bakar solar yang waktu itu dipegang PT Lorena. Terus kemudian mengikuti ke PT BMP, BMP saya mulai bawa Gandeng Komodo di situ. Lupa saya tahunnya, kalau nggak salah 2010 kalau nggak salah ya, kalau nggak 2009 lupa saya. Berarti kalau di Transjakarta itu mungkin karena faktor usia atau gimana, atau emang resign dengan sendirinya? Saya resign dengan sendirinya karena ngikutin suami, bapaknya ngajak pulang kampung, saya ngikut resign. Jadi Transjakarta ya sudah bawa engkel sudah, yang lodek sudah, Mercy manual 1526 sudah, Gandeng sudah, tingkat sudah. Yang tronton nggih sampun. Mercedes 2542 sudah. Berarti istilahnya mohon maaf, kaki ibu itu nginjek gas itu udah tua di atas aspal ya. Nggih, kebetulan mawon ketemunya, karena memang semua tidak saya istilahnya saya rencanakan ya, memang jalan hidup saya seperti ini. Pertama memang supportnya untuk bekerja sebagai supir itu kepengen anak saya sekolah, cuman itu, nggak ada yang lain. Yang mendorong niat dari hati ibu memang untuk menafkahi anak ya? Ji, menafkahi anak. Nah ini selama di PO Haryanto berarti 2015 sampai saat ini ya? Ini yang saya tahu kan ibu pasangan suami istri juga ya? Kerja di PO Haryanto ini. Nah romansanya bu, kesannya gimana ibu? Kerja bareng ya kan sama pasangan hidup gitu? Kalau ini yang menjadwalkan saya jalan sama bapak itu juga dari pihak manajemen, dari kantor, bukan permintaan saya. Kalau saya pribadi itu ada perintah dengan jalan dengan Pak ini atau siapa, armada ini, unit ini, saya siap. Teman kalau kebetulan sama bapak itu ada nilai lebihnya untuk saya, tidak begitu ketat aturannya, dalam arti begini. Kadang bapak itu membawa itu kalau melihat saya sudah capek ya diminta. Jadi tidak harus seperti misalnya dengan orang lain kan, saya komitmen pekerjaan sesuai dengan teman-teman. Misalnya rute Wonogiri contohnya kan dari ujung Purwantoro nanti Aplus di Gringsing rumah makan kan. Kadang-kadang nanti kalau dengan bapak yang langsir saya nggak ikut kan, turun di rumah mempersiapkan salin-salinnya bapak, saya nyuci, nanti saya naik dari Grisak, saya dari Grisak baru bawa dan sampai Gringsing gitu. Cuman enaknya di situ. Terima kasih sekali. Berarti ini pasangan suami istri jadi satu perusahaan, jadi satu armada. Itu dulunya sempat ditegur dari perusahaan Pak Haji Haryanto enggak bu? Awal-awal? Enggak, memang justru bapak itu masuk ke sini himbauan beliau. Wis dadi siji wae ning kene nyambut gawe rasa rono-rono. Makarya ning kene padha wae, ning kono nyupir, ning kene nyupir, ngumpul gitu. Nah, ini selama perpisahan ibu, suka dukanya sampai dari awal sampai saat ini kita dari sukanya aja dulu ya. Kalau sukanya sih saya cuman ya bisa bekerja seperti saya pekerjaan laki-laki yang harusnya kebanyakan didominasi oleh kaum laki-laki, saya bisa membawa dan bisa untuk menafkahi. Dulu kan waktu itu belum nikah sama bapak ya, masih single parent. Alhamdulillah saya bersyukur bisa nyupir dengan keterbatasan pendidikan, cuma SMA saya, untuk bisa menyekolahkan anak-anak, itu kebanggaan saya dan juga sukacita saya. Terus dukanya kalau bekerja itu di mobil seperti ini, kalau ada kendala rusak di jalan, trouble kan, kasihan untuk pelayanan penumpang, pasti gimana pun juga ada keluhan gitu. Tapi kalau kita nunggoni mobil yang rusak itu sudah wajar. Jadi gimana caranya penumpang dievakuasi ikut mobil sesama Haryanto untuk sampai tujuan. Itu suka duka saya di situ. Berarti istilahnya ini bekerja sama bapak, ibu, jadi istilahnya pasangan suami istri emang dari perusahaan ya bu ya. Jadi istilahnya tidak ada paksaan dari salah satu, dari ibu atau dari perusahaan. Betul. Mekanisme perusahaan ya. Kru yang bertugas padannya kalau untuk HR 027 ini sampai 027 saya sama bapak Pak Yusuf sama saya, terus keneknya Pak Suar.
Berarti udah paten pegangan bapak sama ibu ya? Insya Allah. Nah ini Bu, selama di PO Haryanto ini bisa diceritakan dari armada pertama kali yang ibu bawa apa? Kalau kiranya masih ingat. Dulu HM 130 pernah, HM 135 Star Glam itu kan juga pernah, terus HM 10 pernah. Lupa sih kalau dari 2015 sampai sekarang ini kan sudah banyak armada yang saya bawa. Karena memang dulu saya memang belum berminat untuk batangan, jadi muter batangan itu kira-kira karena bapak udah di sini ini, saya mulai diberi batangan, terus dirawat sama bapak. Kalau dulu saya masih sering muter, jadi ke Madura juga udah, ke Malang udah, ke Magetan, Karanggede, semua udah nggak ada terkecualian. Wonogiri ya Bu ya? Paling lama Wonogiri. Ya, emang kebetulan ibu juga berdomisili Wonogiri, ya rutenya sesuai alamat setempat ya. Nah ini cara bagi waktu antara kerjaan sama keluarga itu gimana Bu? Kan bapak nyopir, jadi pengemudi, ibu pengemudi. Otomatis kalau libur kan nggak bareng ya Bu. Cara bagi waktunya sama keluarga ini kalau bisa, ini kalau kita boleh tahu bisa ceritakan Bu. Sebenarnya juga pernah saya sama bapak bareng libur, karena waktu itu bapak sakit. Maaf, pas sakit otomatis kan di rumah yang rawat saya. Nggak mungkin bapak sendiri di rumah kan, jadi saya yang rawat. Terus pernah juga waktu itu ibu saya sakit, kan ibu saya kan udah sepuh, udah ya sekitar usia 75 tahun. Kadang beliau gerah sepuh, entah itu tensi tinggi atau vertigo, pas mendadak kambuh opname gitu, mau nggak mau kita berdua turun. Karena ibu opnam, masa kita berdua kerja. Jadi mohon izin kebijakan sama mandor, berhubung ibu opname mandor, saya mohon bapak juga mau boleh turun enggak. Oh ya wis nggak apa-apa Bu, kan karena memang sakit kan tidak direncana. Ya, itu bisa kumpulnya di situ. Di luar dugaan manusia gitu. Itu masih bisa kumpul kok Mas. Terus kalau bapak pas jalan saya libur, otomatis kan langsirnya sama supir satunya gantian. Sehari misalnya nih bapak jalan sama Pak Setio, Pak Tio tuh. Pak Tio langsir hari ini bapak pulang, saya pas libur. Kalau jadi kan bisa kumpul anak cucu. Jadi masih ada dan bisa untuk ngatur waktunya ya Bu ya, meskipun kerja bareng jadi satu PO, jadi satu unit gitu. Masih bisa, jadi betul bisa ngatur waktunya untuk keluarga ya. Iya betul sekali. Pertama keluarga sih Bu. Iya betul. Sempet disempatkan untuk keluarga. Betul. Nah selama berpasangan jadi satu PO, jadi satu unit itu pernah dapat wejangan dari Mas Rian atau dari Pak Haryanto ini enggak? Kebetulan juga enggak, itu cuman kalau Mas Rian itu biasanya kalau mempercayakan armada untuk dikasih ke karyawan, bukan hanya saya ya, jadi secara umum itu beliau sudah mempercayakan ke mandor. Nanti mandor manggil kami, Bu nyun tulung menika armada ini dirawat, monggo napa pados pandangan sinten lah. Waktu itu saya jawab, dereng enten iku ndor, nggih pun menawi dereng enten panjenengan mlampahin kalih bapak, nanti kan kalih lihat-lihat pandangan. Tapi kalau belum dapat nggih nek ibu purun nggih mlampah kalih bapak. Jadi seperti itu. Tidak Mas Rian langsung. Udah sama-sama dewasa. Istilahnya ya mohon maaf ya, udah sama-sama umur ya. Jadi udah mawas diri menempatkan sesuai tupoksi ya. Iya, betul. Nah ini kalau ibu tadi kan mohon izin, untuk Yosua ini sudah berapa? Saya hampir mau kepala 5 Mas. Saya kelahiran 72 bulan November. Jadi nanti bulan November tahun ini saya 50 tahun. Masih 50 tahun. Nah ini kira-kira Bu, dengan usia yang sudah dibilang tidak muda lagi ya Bu ya, apakah nanti kedepannya Ibu masih akan selamanya di dunia perpisahan khususnya di PO Haryanto? Kalau saya insya Allah kalau memang masih diberi kesehatan, nyopir itu juga bukan sebagai mata pencarian ya Mas, tapi juga hobi. Saya seneng, jadi tidak langsung saya lepas. Tapi saya dari 3 tahun ini udah ancang-ancang sampingan, dalam arti sampingan itu saya menerima pesanan untuk catering. Jadi bikin makanan, tapi bukan catering yang untuk orang-orang punya kerja terus bikin masakan banyak, enggak. Saya spesialisnya ke masakan ayam, misalnya ayam goreng, terus nasi bok untuk orang piknik atau apa gitu. Saya siap melayani. Alhamdulillah juga sudah sering menerima pesanan seperti itu.
Kalau boleh tahu nama cateringnya apa, Bu? Nanti saya tulis di sini. Kadita. Cucu saya seperti nickname-nya Bos. Namanya kan cucu saya namanya Kadita Datu. Lah itu Kadita catering. Ini tadi mana HP-ku? Ada saya tulis di sini yuk. Ada ininya ya. Sudah. Nanti misalkan siapa tahu ya, kalau emang rezeki sama jodoh kan kita nggak tahu ya, Bu. Kadita, ini nama cucu saya J. Berarti kalau misalkan ini pemesanannya ke sini. Ya, langsung ke saya. Ini ada nomor teleponnya adminnya J. Kadita, nanti bisa saya videoin sih, Bu. J. Nah, berarti itu udah berjalan berapa hampir tahun terakhir ini? Ya sekitar 3 tahun lah. Nah, kayak cara ngelolanya gimana, Bu? Ibu kan kerja, Bapak kerja. Jadi saya tuh punya tenaga yang freelance. Kalau misalnya pesanan di bawah 200 box kan nasi box Mas. Misalnya, Bu, saya tuh mau piknik, Bu. Bisa nggak bikin budget nasi ayam 15.000 sudah pakai buah? Bisa saya olahkan, misalnya nasi putih, lalapan, sambel, ayam goreng, pisang 1. Nah, nanti kalau memang cuman di bawah 100 dus atau 200 dus, itu insya Allah saya masih bisa sendiri. Saya ngajukan libur jauh-jauh hari. Misalkan pesanan tidak mungkin dadak. Nah, saya majukan Dor, kalau nyen izin, make hari ini saya mau libur. Anten sing pengganti naik enggak? Nanti kalau ada saya bilang ada Dor. Nanti kalau mandor udah ACC, yang pengganti naik saya turun, garap itu. Tapi kalau ini yang memang agak kesulitan, bulan Maret nanti banyak Mas, saya hampir 1000-an dus. 1000-an dus itu paling enggak kan kalau 1 kilo beras dimasak itu jadi 10 porsi Mas. 10 porsi kalau 1 kali 1000 dus 1000 porsi paling enggak kan masak 100 kilo. Benar. Itu harus nyiapin 5 orang khusus nangani nasi. Belum yang lain-lain. Iya, kalau lain-lain nanti saya sama tenaga 3 itu masih bisa. Kalau ayam bisa disambi. Jadi kita ngungkepnya misalnya kemarin diungkep dulu kan tunggu resting adem. Kalau langsung digoreng kan hancur ya. Jadi nanti berapa jam gitu lah baru ditinggal. Tapi kalau nasi kan kalau 1000 dus harus matang bareng. Paling enggak 5 orang itu khusus nangani nasi, enggak boleh kemana-mana. Itu ada tenaga freelance, tetangga-tetangga ada yang saya minta tolong. Berarti nikmatnya, enaknya kerja di PO Haryanto itu kalau mengenai libur segala macam kan kru yang ngatur dengan izin mandor ya. Ya enggak harus sekian jalan baru libur gitu ya. Kalaupun kita nyari temen sopir yang diminta tolong untuk naik nggak bisa, nanti kita pasrah sama Mas Mandor. Mas, saya mau pribur tapi belum ada yang saya minta tolong naik. Nanti yang nyarikan beliau. Gitu. Kalau mandor untuk di Wonogiri saat ini siapa? Mandor Wonogiri masih Mas Heru, dibantu sama Pak Ibu. Dan sekarang juga alhamdulillah semakin lebih manajemennya semakin lebih memudahkan kita. Jadi sekarang kalau naik turun juga melalui Mandor Wonogiri. Kalau dulu kan melalui Pusat Solo sama Mandor Tom. Sekarang mungkin kersane Mandor Tom juga nggak begitu, kasihan lah tugasnya sampai di Solo Raya semua kan banyak kasihan. Apalagi Wonogiri itu kayak tim khusus ya. Sekarang tim Wonogiri itu pisah, untuk kita naik turun juga melalui Mandor Heru atau Mandor Iput gitu. Kalau untuk masalah satunya lagi Pak Parjo bagian untuk transit penumpang. Harapannya Ibu nih khususnya untuk perusahaan PO Haryanto apa? Kalau saya memang karena dari hobi juga seneng nyopir, melayani masyarakat banyak. Saya juga selama raga saya kuat masih ingin selalu ikut beliau Mas Rian, Pak Haji Haryanto. Ucapannya untuk perusahaan PO Haryanto apa dari Ibu pribadi? Karena saya merasa juga menghidupi keluarga saya dari PO Haryanto, juga untuk melayani, juga untuk beramal, dalam arti saya mengabdikan diri saya. Semoga Bapak Haji Haryanto selalu sehat, panjang umur, begitu juga dengan keluarga Mas Rian, perusahaannya maju, jadi saya juga dan teman-teman yang bekerja terayomi. Sapanya untuk penumpang, mungkin saya salam sapanya untuk penumpang PO Haryanto khususnya di Wonogiri maupun di divisi lain. Saya sangat berterima kasih untuk para penumpang yang masih setia selalu naik PO Haryanto. Semoga maju dan kami lebih maju juga untuk melayani penumpang-penumpang agar lebih puas. Salam sapanya untuk fan-nya Bu Yayu nih, untuk Haryanto Mania khususnya.
Matur nuwun untuk supportnya selama ini kepada Haryanto Mania. Salam sejahtera, salam kekompakan selalu. Kita selalu support untuk orang-orang yang bekerja di jalan. Ini mungkin waktunya karena mepet juga. Lain waktu kita sambung lagi ya. Saya pribadi terima kasih karena ini mohon maaf juga nih ganggu waktu istirahatnya sampean Ibu. Oh, boten apa-apa. Mudah-mudahan Ibu Yayu, Pak Yusuf dan kru yang lain diberi keselamatan dari titik start sampai tujuan. Amin matur nuwun. Satu lagi usahanya nanti berkembang ya. Amin amin. Matur nuwun ya Bu. Sami-sami.